Menghadirkan orang ke masjid, Bapak Ibu, saya yakin mereka tuh rata-rata, Bapak Ibu ya, ada dua sikap latar belakang. Karena biasanya datang ke masjid itu karena punya kepentingan, yang kedua karena memang menjadikan masjid sebagai fungsi dan peran. Ini teman-teman takmir harus bisa paham nih, mana yang datang ke sini karena kepentingan, mana yang karena memang menjadikan masjid dan masjid ini sebagai sarana fungsi dan peran. Bukan berarti salah karena kepentingan, semuanya bebas. Tetapi teman-teman di takmir masjid harus memilah-milah dan mensikapi ini dengan bijak gitu. Agar dinamika kehidupan di masjid itu berjalan harmonis. Nanti saya sampaikan, banyak masjid akhirnya jadi rebutan. Rebutan A, rebutan B, rebutan C. Yang substansinya itu nggak ada seperti itu. Nah, kemudian pelayanan. Tadi saya bilang semangat takmir itu semangat pelayanan, bukan semangat mengatur, ya. Jadi menghargai seluruh eksistensi yang ada di jamaah. Maaf sekali lagi Bapak Ibu, kita ini pasti kan tidak lepas dari yang namanya kelompok-kelompok. Perbedaan mazhab itu gak ada problem, gak ada masalah. Ada ormas A, ormas B, ormas C. Yang penting kita bijak mensikapi itu dan menjadikan masjid ini memang sebagai bagian dari pemersatu. Orang kalau datang ke masjid sebelum sholat biasanya ngapain Bapak Ibu? Wudu kan gitu ya. Wudu itu kan secara eksplisit dia itu kan bagian dari konsep pembersihan. Orang yang datang ke sini latar belakangnya macam-macam, kepentingannya macam-macam, tapi ketika masuk masjid wajib membersihkan diri secara eksplisit dengan cara berwudu. Apa yang dibersihkan Bapak Ibu? Apakah hanya satu bagian? Semuanya. Dari mulai tangan, mulut, hidung, semuanya dibersihkan. Kalau mereka paham substansi berwudu, maka ketika masuk masjid dilepas semua perbedaan itu. Maksudnya bukan berarti perbedaan itu dihilangkan. Perbedaan itu disikapi secara bijak untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah azan, sebelum iqomah biasa ada sholat apa namanya? Qobliyah, gitu ya. Masing-masing ya Bapak Ibu? Masing-masing ya? Tapi ketika sudah qomat, yang masing-masing itu dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, mereka menjadi satu enggak? Menjadi satu barisan dipimpin oleh satu imam. Itu manajemen masjid sesungguhnya Bapak Ibu. Kita ini dari latar belakang yang berbeda-beda, dari kepentingan yang berbeda-beda, tapi ketika sholat mau nggak mau wajib berjamaah nggak? Taat sama satu imam nggak? Taat. Walaupun kita dari latar belakang yang berbeda-beda.